Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juni Astanto. Saya di sini akan mempresentasikan buat bahan UAS untuk mata kuliah manajemen risiko. Saya mengambil manajemen risiko perbankan panduan lengkap. Presentasi ini membahas peraturan dan pedoman manajemen risiko yang berlaku di Indonesia. Kami akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif di bank. Informasi ini dirancang untuk para profesional perbankan dan mahasiswa yang mempelajari manajemen risiko. Landasan hukum manajemen risiko perbankan. Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur kerangka kerja manajemen risiko. Peraturan ini menekankan pentingnya sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk melindungi bank dari berbagai risiko. Landasan hukum manajemen risiko perbankan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan otoritas kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur industri perbankan di Indonesia, mematuhi aturan manajemen risiko berlaku. Jenis risiko dalam perbankan, risiko pasar, adalah potensi kerugian yang dihadapi bank akibat perubahan kondisi pasar keuangan seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan harga aset. Risiko operasional adalah risiko potensi kerugian yang dihadapi bank akibat kegagalan internet, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang mengganggu operasional bank. Jenis risiko dalam perbankan. Risiko hukum adalah potensi kerugian yang dihadapi bank akibat gugatan hukum atau ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. Risiko strategik adalah potensi kerugian yang dihadapi bank akibat kesalahan dalam mengambil keputusan strategis seperti ekspansi bisnis atau investasi. Menerapkan manajemen risiko yang efektif. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan prosedur manajemen risiko yang jelas dan terstruktur penting untuk memastikan bahwa bank memahami dan menanggulangi berbagai risiko. Yang kedua, menetapkan limit risiko. Limit risiko menentukan batas maksimum exposure bank terhadap risiko tertentu. Bank harus menetapkan limit risiko yang sesuai dengan kapasitas dan toleransi risiko mereka. Menerapkan manajemen risiko yang efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko bank harus secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mereka hadapi. Keempat, membangun sistem informasi manajemen risiko sesuai risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi penting untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan data terkait risiko. Peran direksi dan dewan komisaris dalam manajemen risiko. Yang pertama, direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko bank secara keseluruhan. Yang kedua, Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama, mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Bank harus secara aktif mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mereka hadapi. Yang kedua, menganalisis berbagai risiko berdasarkan data historis, model statistik, dan analisis sensitivitas. Ketiga, memantau risiko secara berkala melalui laporan dan analisis data, mengidentifikasi risiko baru, dan menilai efektivitas. Langkah-langkah pengendalian. Yang keempat, menerapkan strategi pengendalian risiko yang efektif untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi seperti diversifikasi portofolio, mitigasi risiko operasional, dan ketaatan hukum. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Yang pertama, pemantauan dan evaluasi.
Dua, pengendalian dan perbaikan. Ketiga, pengembangan dan pelaksanaan. Keempat, identifikasi dan penilaian risiko. Organisasi, organisasi dan fungsi manajemen risiko. Satu, komitmen manajemen risiko. Memberikan rekomendasi pada direktur utama tentang strategi manajemen risiko. Dua, suatu kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pemantauan risiko secara keseluruhan, stress testing, dan penyesuaian laporan profil risiko. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian mitigasi. Ketiga, penerapan dan pemantauan. Pelaporan dan sanksi. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. Pelanggaran terhadap aturan manajemen risiko dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti denda dan teguran tertulis. Dalam kasus yang parah, OJK dapat menerapkan sanksi yang lebih berat seperti pencabutan izin operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.